Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban salamnya. Baiklah, hai sahabat pendidikan, selamat datang di podcast Asafiyah Kendal, di mana di sini tempat kita berdiskusi, semangat belajar, dan terus memberikan inspirasi kepada pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kita bersama seorang tamu yang sangat luar biasa, di mana saya bersama Ustadz yang sebelum kita mulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita mulai dengan doa, nih Ustadz. Betul. Silahkan bisa minta tolong untuk memimpin doa agar podcast pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga podcast yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik seluruh pemirsa podcast Asafiyah Kendal, mohon maaf atas jeda yang cukup lama karena ada beberapa kegiatan kesibukan dari Yayasan Asafiyah. Ada harlah ya Bapak ya. Betul sekali. Kemarin. Jadi ada kegiatan yang memotong waktu untuk kita kembali podcast itu, jadi jedanya agak lama. Baik, terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, dan komen untuk podcast yang pertama kemarin, dan hari ini adalah podcast yang sudah kesekian ya, baru kedua sebenarnya Ustaz. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan selamat Idul Adha ya Ustaz. Masih momen-momen Idul Adha ya. Betul sekali. Masih di bulan Zulhijjah ya. Kita masih masuk di bulan Zulhijjah, yang mana baru saja kemarin sudah kita laksanakan bersama ya Hari Raya Idul Adha. Taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga semangat berkurban menumbuhkan generasi yang cinta, taat, dan siap berkorban demi kebaikan baik untuk agama, bangsa maupun ilmu. Amin. Nah, hari ini Ustadz, kita bersama seorang tamu yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Rozak yang bisa langsung memperkenalkan dirinya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap yaitu Muhammad Husaini Rozak. Saya asli dari Ponorogo. Alhamdulillah, asli dari Ponorogo. Asli. Ustadz, di sini di Yayasan Asafiyah ini sebagai apa Ustadz? Saya di sini sebagai guru agama. Guru agama ya, pastinya sangat paham sekali tentang agama-agama ya terutama. Dan di sini Ustadz, pada momen kali ini kita membawa tema yaitu pendidikan tentang cinta dan ketaatan kepada Allah SWT melalui berkurban. Ini karena kita bersama Ustadz Rozak yang pastinya sangat luar biasa ya. Ini saya mau tanya nih Ustadz, sedikit tanya-tanya ya tentang berkurban. Sejak kapan sih sebenarnya syariat kurban itu diberlakukan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk syariat Islam yaitu berkurban ini sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi dulu ketika Nabi Adam itu punya anak dua yang bernama Habil dan Qabil. Di pertama kali adanya korban itu dari putranya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Keduanya ini mempersembahkan atau mengkorbankan sebuah hewan yang terbaik dari Habil, dan kemudian Qabil itu mempersembahkan sebuah hasil panenan yang mana kedua korban ini, kedua
pemberian ini yang oleh Allah yang diterima adalah korbannya Habil. Karena apa? Karena yang dikorbankan adalah hewan terbaik. Jadi di sini pertama kali ada korban itu dari sejak zaman Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang mana beliau ini sudah sekian lama tidak memiliki anak, kemudian oleh Allah dikaruniai seorang anak yang diberi nama yaitu Ismail. Tantangan kesabaran dari Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah, yaitu supaya apa? Supaya mengkorbankan, menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, yang mana ini ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim, karena putra yang sangat dicintainya ini disuruh untuk menyembelih. Akhirnya singkat cerita, oleh Allah digantilah dengan sebuah hewan domba, yang mana nanti sampai sekarang, sampai kita laksanakan sekarang, yaitu korbannya diganti dengan hewan sembelihan. Boleh dengan menggunakan domba, boleh menggunakan sapi, boleh menggunakan unta. Jadi seperti itu. Baiklah, luar biasa ya penjelasannya dari Ustadz Rozak. Berarti sudah dari zamannya Nabi Adam itu sudah ada gitu ya Ustadz ya? Iya, sudah ada. Baik, kalau dari dunia pendidikan ya, karena kita berlatar belakang pendidikan ya Ustadz. Iya. Kira-kira makna korban di dunia pendidikan itu bagaimana Ustadz? Jadi makna korban di dunia pendidikan, nilai-nilai yang yang tercipta, yang bisa disampaikan dalam dunia pendidikan itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah pendidikan ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Jadi menilik sejarah kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim diutus lewat mimpi untuk menyembelih putranya. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya Allah menguji keimanan, ketakwaan Nabi Ibrahim lewat menyembelih putranya. Ini apakah Nabi Ibrahim taat atau tidak? Ini diuji. Dan akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim ini sabar, kuat, dan menerima ujian ini dengan lapang dada, yang mana ini disampaikan perintah ini kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan jawaban Nabi Ismail apa? Satajiduni insya Allah. Jadi Nabi Ismail dengan kesabaran, ketabahan, insya Allah ujian ini akan saya laksanakan, saya ikhlas, saya sabar. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, itu pendidikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, tentang pendidikan pengorbanan dan keikhlasan. Jadi yang mana kita ketahui bahwasanya korban ini adalah secara harfiah ini berasal dari kata qoroba, yaqrobu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Jadi tujuan daripada syariat kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi dengan adanya syariat kurban ini, kita dituntut, kita diajarkan oleh Allah lewat syariat ini untuk
selalu ikhlas dengan apa yang kita miliki, dengan kekayaan apa yang kita miliki, kita ikhlaskan untuk disembelih, untuk diberikan kepada fakir-fakir miskin, kepada kaum duafa. Kita diuji keikhlasannya, apakah kita ikhlas atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian nilai apa lagi, yaitu tentang solidaritas dan kepedulian. Kita di dalam syariat kurban ini pastinya beramai-ramai di masjid, kemudian di lingkungannya masing-masing. Ini akan menumbuhkan apa? Yaitu menumbuhkan solidaritas, kekompakan, kemudian kepedulian. Jadi antara A dan B, antara saya dengan tetangga saya, itu nanti akan timbul rasa peduli terhadap satu sama lain. Kemudian nilai apa lagi yang dapat kita ambil dari pada ibadah kurban ini? Ada namanya kesabaran dan ketabahan. Jadi di dalam perintah Allah, yaitu syariat kurban ini, ada nilai kesabaran, ada nilai ketabahan, yang mana kita harus bersabar, kita harus ikhlas sesuai dengan perintahnya Allah tadi lewat kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kita yang berkorban ini harus melatih kesabaran, melatih ketabahan terhadap ujiannya Allah. Jadi mungkin itu nilai yang dapat kita ambil di dunia pendidikan ini. Sangatlah banyak ya, sangat banyak sekali dengan berkorban bagi dunia pendidikan. Jadi ada ketakwaan, kemudian keikhlasan, kemudian solidaritas dan kepedulian, kesabaran dan ketabahan. Nah, sungguh luar biasa. Apalagi kalau Idul Adha itu kita ada di sekolah gitu ya, pasti itu juga menumbuhkan jiwa-jiwa pendidikan yang sudah disebutkan oleh Ustaz Rizal tadi. Kalau ini bagaimana nih Ustaz? Sebagai proses pembelajaran, bagaimana kita itu menjadikan momen Idul Adha sebagai proses pembelajaran bagi siswa? Tadi kan sudah disebutkan banyak sekali ya Ustaz ya, banyak dari berbagai macam hikmah dari adanya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita menjadikan momen Idul Adha ini sebagai proses pembelajaran bagi siswa? Jadi yang pasti nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, syariat kurban ini sangat banyak sekali, dan ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh sebuah lembaga sekolah yang nantinya akan bisa diambil nilai tersebut, sebuah karakter yang nantinya akan timbul pada diri seorang siswa atau seorang pendidik. Jadi sekolah mengadakan sebuah kegiatan kurban ini yang pastinya untuk melatih kekompakan, melatih solidaritas tadi, kemudian peduli dengan satu sama lain. Jadi nilai yang terkandung di dalam kurban ini itu sangat kompleks, sangat banyak sekali, dan ini akan menimbulkan pemahaman yang sangat maksimal buat pendidikan anak. Jadi anak tidak hanya belajar lewat buku panduan, buku LKS, tetapi juga praktek ketika di lapangan. Kemudian ada momen-momen Idul Adha, kemudian ada yang sekarang juga dilakukan oleh sekolah kita, yaitu ibadah kurban juga.
Jadi anak tidak hanya paham terkait dengan tema kurban, tapi juga memahami, melaksanakan juga. Jadi seperti itu. Biasa ya. Jadi belajar sambil melakukan gitu ya Ustaz ya. Betul sekali. Pastinya nanti juga ketika mereka mengikuti kegiatan penyembelihan, nah itu mereka sangat banyak dapat pengalaman, pembelajaran, apalagi yang sudah disebutkan Ustaz tadi. Kira-kira emang benar ya Ustaz ya, anak-anak ataupun remaja ataupun siswa itu perlu dilibatkan dalam kegiatan kurban di sekolah? Perlu sekali ya pasti Ustaz ya? Sangat perlu sekali, sangat perlu sekali. Apa? Karena tadi, jadi generasi sekarang harus diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Yang pasti tadi mengajarkan anak-anak generasi sekarang supaya ikhlas, peduli dengan sesama lain, kemudian mengetahui proses penyembelihan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana fikih mengatur tentang ibadah kurban ini? Kan selama ini kita hanya belajar lewat LKS, buku panduan, yang mana hanya mengetahui saja. Oh ternyata ketika di lapangan, oh harus seperti ini. Hewan yang digunakan harus benar-benar sehat. Kemudian harus benar-benar gemuk. Kemudian yang terbaik. Jadi tidak boleh hewan itu cacat, kemudian kurus, kemudian yang terpenting adalah hewan ini yang terbaik, sehat, tidak ada kecacatan dalam hewan. Kalau ini Ustaz, bagaimana nih caranya membentuk karakter siswa agar mampu berkorban dalam hal belajar dan berakhlak? Dan pastinya kan dan siswa itu masih di sini, kalau apalagi masih remaja ya, kalau masih SD itu kan masih untuk berkorban hal yang besar, itu kan pasti masih belum ikhlas gitu kan ya. Kira-kira bagaimana caranya membentuk karakter siswa itu agar mampu berkorban dalam hal belajar dan berakhlak? Jadi di dalam kita menyampaikan kepada anak didik kita jelaskan, kita pahamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban ini. Jadi kita tancapkan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh bahwasanya keikhlasan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ikhlas ini anak itu harus dididik dengan benar-benar. Jadi bagaimana cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Ini harus kita kasih tahu, kita pahamkan. Jadi bagaimana belajar dengan baik, dengan ikhlas. Kemudian bagaimana kita belajar itu yang sesuai dengan ulama-ulama dulu jelaskan. Jadi harus mencintai guru kita, kemudian kita ikhlas, kita ridho dengan guru kita berakhlak yang baik. Tadi kita sampaikan kepada anak didik kita supaya di dalam kita belajar itu harus punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena keikhlasan guru terhadap kita itu adalah nilai kunci utama keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Banyak sekali sekarang orang dengan begitu banyak gelar, dengan banyak ilmu yang dia dapat, akan tetapi keberkahan yang dia dapatkan itu tidak ada. Akhirnya banyak kasus-kasus atau kesalahan-kesalahan yang dia buat. Karena apa? Karena tidak ada keberkahan
ilmu yang dia dapatkan, tidak ada keridhaan dari gurunya. Mungkin selama dia belajar dulu ketika di sekolah itu menyakiti hati gurunya, kemudian tidak berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik kepada guru kita, dan banyak sekali hal-hal yang membuat guru itu tidak ikhlas dan kita terhalang akan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Tadi ya Ustaz, ya penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz Rozak, yang mana kita bisa menjadikan ibadah kurban ini sebagai momen pendidikan yang utama ya. Betul sekali. Kalau untuk pembagian daging kurban sendiri Ustaz, itu sebenarnya ditujukan kepada semua orang atau ada tertentu Ustaz? Jadi pembagian daging kurban yang kita berikan kepada siapa, yaitu kepada fakir miskin. Yang paling utama adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kenapa? Karena dilihat dari kata Aidul Adha atau Aidul. Jadi Aidul itu kembali, Adha itu hewan. Jadi hewan penyembelihan, Adha. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah membahagiakan orang-orang yang sedang susah saat itu. Mungkin orang fakir miskin yang hanya bisa memakan daging itu setahun sekali, itu harus kita berikan. Tujuannya apa? Ya tadi, momen-momen Idul Adha itu harus hari dimana semua umat Islam harus merasakan gembira, bahagia. Jadi yang pertama tadi harus kita berikan kepada fakir miskin. Kaum duafa. Banyak sekali orang di sekitar kita mungkin banyak yang kurang mampu. Jadi harus kita berikan. Nah, itu berarti salah satu dimana kita peduli terhadap orang lain ya, terhadap fakir miskin terutama yang hanya mungkin saja ya merasakan satu kali dalam 1 tahun untuk makan daging. Jadi itu tadi ya beberapa penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Rozak. Jadi mungkin itu sudah kurban itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita ikhlas, tanggung jawab, dan juga pengorbanan. Jadi mari jadikan Idul Adha bukan hanya momen ibadah, tapi juga sarana membentuk karakter generasi penerus yang tangguh dan bertakwa. Mungkin hanya itu Ustazah, cukup itu Ustadz yang kita sampaikan. Mungkin kalau sudah selesai kita tutup dengan doa Ustadz untuk bisa dipimpin lagi. Alhamdulillah, sedikit sekali materi yang kami sampaikan. Semoga dengan sedikitnya yang kami sampaikan mendapatkan banyak kemanfaatan buat teman-teman semuanya dengan adanya podcast ini. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ala hadiniya wa ala kulliya. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ala samdulillah wa ta'ala wa masyaallah la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbana ya rabbana sahhil umurana
sulul maqasid dan al-tawfiq wa hidayah ya rahim. Rabbana jima'ana jam'an marhuman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma an'isna bil maqsadil ula wal bilad bis-samai bil adna ya jalal ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, podcast pada hari ini dengan tema Idul Adha sudah selesai. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap stay di channel YouTube kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin itu saja ya Ustadz. Nah, kita bersama-sama menutupnya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.